Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan dan sungai besar, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia adalah seorang yatim piatu yang hidup miskin, bekerja sebagai pencari ikan di sungai untuk bertahan hidup. Meskipun miskin, Arman dikenal jujur dan memiliki hati yang baik. Namun, kehidupan keras membuatnya putus asa, terutama ketika hutang dari ayahnya yang sudah meninggal terus menekan. Sungai besar di desanya dikenal sebagai Sungai Gelap, tempat yang dianggap keramat oleh penduduk desa. Banyak cerita mistis yang beredar tentang sungai itu, termasuk tentang seekor buaya putih raksasa yang dipercaya sebagai penjaga harta karun tersembunyi. Namun, siapapun yang mencoba mendekati buaya itu tidak pernah kembali. Suatu malam, setelah merasa tak ada lagi jalan keluar dari kesulitannya, Arman duduk di tepi Sungai Gelap. Ia berteriak ke langit meminta nasibnya berubah. Tiba-tiba, buaya putih besar muncul dari air, menatapnya dengan mata yang berkilauan seperti zamrud. Ketakutan dan terpesona, Arman mendengar suara lembut namun tegas dalam pikirannya. "Apa kau bersedia memberikan hidupmu untuk mendapatkan segalanya?" Buaya putih itu ternyata adalah makhluk gaib bernama Sinta, yang bisa berubah wujud menjadi wanita cantik di malam hari. Sinta menawarkan kekayaan dan kemakmuran pada Arman, tetapi dengan satu syarat. Ia harus menikahi Sinta dan hidup bersamanya selama 10 tahun di dunia bawah sungai. Tanpa banyak pilihan, Arman menerima tawaran itu. Dalam upacara mistis di malam purnama, Arman menikahi Sinta. Setelah pernikahan, ia dibawa ke dunia bawah sungai, yang ternyata adalah istana megah penuh dengan emas, permata, dan keindahan yang tak terbayangkan. Dalam waktu singkat, kehidupan Arman berubah total. Ia kembali ke desanya dengan kekayaan melimpah. Ia membeli rumah. Namun, desas-desus tentang asal-usul kekayaannya mulai menyebar. Penduduk desa mencurigainya terlibat dengan ilmu hitam. Di sisi lain, kehidupan bersama Sinta tidak semudah yang dibayangkan. Sinta melarang Arman mengungkapkan rahasia pernikahan mereka kepada siapapun. Ia juga memiliki sifat yang misterius dan terkadang menyeramkan. Arman mulai merasa terjebak dalam kehidupan yang tak sepenuhnya ia pahami. Seiring waktu, Arman mulai tergoda oleh wanita lain di desanya, seorang gadis muda bernama Rini yang ia cintai sejak lama. Arman merasa bersalah, tetapi ia juga merasa tidak bahagia dengan Sinta, yang semakin menunjukkan sisi buaya gaibnya. Ketika Sinta mengetahui hal ini, ia murka, membuat sungai meluap dan menyebabkan bencana di desa. Melalui seorang dukun tua di desa, Arman akhirnya mengetahui asal-usul Sinta. Sinta adalah roh penjaga sungai yang telah dikhianati oleh manusia berabad-abad lalu. Pernikahannya dengan Arman adalah bentuk balas dendam kepada manusia sekaligus harapan untuk menemukan cinta sejati. Sinta memberi Arman pilihan, tetap bersamanya selamanya atau kehilangan seluruh kekayaannya dan kembali menjadi miskin. Di saat yang sama, bencana yang ditimbulkan oleh kemarahan Sinta semakin menghancurkan desa. Merasa bersalah atas semua yang terjadi, Arman memutuskan untuk mengorbankan kekayaannya dan memohon ampun pada Sinta. Ia menyadari bahwa cintanya pada Rini adalah egois.
sementara Sinta telah memberikan segalanya untuknya. Dengan penuh penyesalan, ia meminta Sinta untuk mencabut kutukannya atas desa. Tersentuh oleh ketulusan Arman, Sinta memutuskan untuk melepaskan Arman dari perjanjian mereka. Sebagai gantinya, ia kembali ke dunia bawah sungai, membawa semua kekayaan Arman bersamanya. Namun sebelum pergi, Sinta memberi Arman sebuah cincin ajaib yang dapat memenuhi satu permintaan terakhir. Arman menggunakan cincin itu untuk meminta desanya kembali makmur, meski ia harus hidup sederhana. Ia mulai hidup baru dengan bekerja keras dan memperbaiki hubungannya dengan penduduk desa. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan, melainkan dari kedamaian hati. Di akhir cerita, Arman berdiri di tepi sungai gelap, mengenang kisahnya dengan Sinta. Meski ia kehilangan kekayaan, ia merasa lega karena telah menebus kesalahannya. Namun di kejauhan, ia melihat buaya putih itu muncul sekali lagi, seolah mengawasinya dari kejauhan. Apakah ini perpisahan terakhir mereka, ataukah sebuah awal baru